这么凶。 Percaya dengan segel formasi tersebut, esok harinya, terlihat Yan Er berhasil memanggil kakaknya yang seketika terjebak dengan formasi yang sudah disiapkan. Yinsu yang sampai sana juga terkejut. Sebab formasi itu merupakan formasi pengikat dewa. Di waktu yang hampir bersamaan pula, para tetua sekte besar juga datang. Yang ternyata itu semua merupakan rencana yang sudah disusun guna menjebak Mu Qing agar bisa disingkirkan. Hal itu Yan Er lakukan sebab rasa cemburu aku terhadap Pangeran Suyu yang lebih memilih Mu Qing kakaknya. Tentu Mu Qing terluka parah dengan formasi tersebut. Yang bahkan Yinsu kaget sebab kekuatan sumber spiritual dan jiwa pil emas di dalam tubuh Mu Qing sudahlah tiada. Tak peduli dengan itu, para tetua sekte bersama menyatukan kekuatan untuk mengaktifkan formasi pemusnah 9 tingkatan. Tentu Mu Qing tak mampu menahan kedahsyatan kekuatan formasi tersebut, yang bahkan kekuatan ilmu budidaya Yinsu sama sekali tak ada gunanya. Untuk menutupi dan melindunginya, Mu Qing dengan lantang berkata di hadapan Yinsu bahwa ia sangat kecewa mengangkatnya sebagai murid. Hal itu sengaja Mu Qing katakan agar 4 tetua sekte besar tidak menyerang atau membunuh Yinsu. Tak sebatas itu, Mu Qing juga memberikan kutukan berupa sihir penusuk wajah dan pembakar hati, serta mengorbankan dirinya untuk menyimpan semua rahasia dan segala pengorbanannya di Gunung Barat. Tak ingin menyanyiakan momen tersebut, Yan Er berusaha menyerap energi spiritual kultivasi kakaknya. Namun hal itu nihil, yang ngebuat ia ikut terserap masuk ke dalam formasi. Tentu dalam waktu sekejap tubuh Nona Qin mulai perlahan melebur. Karena tak ingin gurunya benar-benar musnah, Yinsu berusaha mengumpulkan pecahan energi murni dengan mengorbankan darahnya untuk menyerap jiwa gurunya. Dalam kesedihan dan penyesalan yang amat mendalam, Yinsu kemudian pergi menuju puncak Gunung Langit dengan janji akan menghidupkan Mu Qing kembali. Di sana Yinsu memohon pada Dewa Agung dengan meminta pohon reinkarnasi guna menjaga jiwa gurunya agar dapat terlahir kembali. Tentu, di sana Yinsu harus berjuang mencapai puncak ujung tangga dengan risiko 99% gagal. Akhirnya, dengan keyakinan yang tiada batasan, Yinsu berhasil mengambil benih pohon reinkarnasi yang kemudian ia bawa menuju Gunung Jue sambil mengeluarkan inti jiwa Mu Qing dan Yan Er yang tercampur menjadi satu. Di sana Yinsu kemudian menyalurkan segala ilmu budidaya spiritualnya untuk menumbuhkan pohon reinkarnasi. Dan benar saja, berkat Yinsu, terlihat pohon reinkarnasi sudah mulai berbuah. Agar buah tersebut memiliki jiwa yang sempurna, Yinsu akan menunggu selama 18 tahun lamanya untuk menjaga Mu Qing lahir. Yinsu juga mengeluarkan sebagian kekuatan spiritualnya yang ia transfer di helai ranting pohon. Tujuan tersebut agar ketika Mu Qing lahir tidak ada orang yang mengenalinya. Di waktu yang hampir bersamaan, para pendekar dari segala aliran datang di tempat tersebut
dengan tujuan menghancurkan pohon reinkarnasi yang berada di sana. 解咒，那便是将西山门徒的命脉，西山的后人世世代代也会如此。怎能让苍生冒险？ Yinsu yang dibuat kesal, terlihat ia seketika menantang mereka semua untuk bertarung hingga akhir menutup mata. Karena tak ingin bertindak gegabah serta memiliki tujuan lain, Tetua Zhendren menghentikan tindakan para pendekar sambil mengatakan bahwa mereka akan selalu memantau perkembangan pohon reinkarnasi serta tak akan membiarkan Muking melakukan tindakan jahat kembali. Demi menjaga dan melindungi pohon tersebut, Yinsu juga memasang formasi segel pelindung yang tak bisa dijebol oleh siapapun. Setelah urusannya selesai, Yinsu mengasingkan diri di gua penghuripan untuk bermeditasi sambil meningkatkan level kultivasinya. Tentu, Yinsu menghabiskan waktu hampir 18 tahun lamanya bermeditasi sambil menunggu Muking terlahir. Nah, disinilah kita kembali di masa sekarang, yang mana Muking sudah berhasil bereinkarnasi. Dari sini kita juga diberitahu bahwa alasan Muking memberi kutukan pada Yinsu demi menyembunyikan mata penutup mulut agar selamat dari 4 tetua sekte besar. Tak selang lama, mereka juga dikejutkan teriakan Nonaran yang merintih kesakitan. Hal itu ternyata efek segel pelahap jiwa yang sengaja ditanam Yan-Er demi menyerap kekuatan spiritual kakaknya. Karena tak ingin gurunya dirugikan, pendekar Zheng mencoba musnahkan segel tersebut. Namun hal itu nihil dilakukan, sebab segel pelahap jiwa sudah menyatu di dalam jiwa Nonaran. Satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan yaitu dengan meningkatkan kekuatan spiritual Nonaran secepat mungkin. Sehingga cerita keesokan harinya terlihat Nonaran menghampiri Yinsu. Di sana ia sadar bahwa tindakan yang dilakukan Yinsu selama ini hanya untuk menjaga dirinya. Bahkan Nonaran berkata setulus hati akan mengikuti dan mendengarkan segala perintah Yinsu gurunya, serta berjanji tak akan meninggalkan perguruan Gunung Barat lagi. Nah, sejak saat inilah Nonaran mulai nyaman menjalani kehidupan di perguruan Gunung Barat serta semangat berlatih kultivasi bersama para murid yang lainnya. Selain berlatih kultivasi, Nonaran juga sering bercerita pada Yinsu akan masa kecilnya di saat hidup di desa Talo. Di waktu itu juga, Nonaran membuat masakan spesial untuk gurunya seusai melakukan meditasi. Nah, berkat masakan buatan Nonaran, terlihat kutukan penusuk wajah dan pembakar hati yang diderita Yinsu seketika hilang. Di malam itulah, Nonaran juga sedikit ngefly yang seketika mengajak Yinsu bersembunyi di balik ranting pohon agar tak diketahui oleh murid perguruan yang lain. Di saat hilang kesadaran, tiba-tiba Yinsu dibuat terkejut sebab Nonaran bisa masuk ke bawah alam sadarnya. Karena ingatan serta jiwanya yang belum sempurna, tentu Nonaran belum ingat siapa Yinsu serta siapa dirinya. Singkat cerita, keesokan paginya, Nonaran diperintah untuk berlatih meditasi di kolam teratai putih. Tujuan mereka tak lain untuk menghancurkan segel pelahap jiwa sebelum reinkarnasi wujud Yan-Er terlahir. Namun lagi dan lagi, tindakan tersebut nihil mereka lakukan. Di sana Yinsu mulai paham jika segel tersebut hanya Yan-Er yang dapat melepasnya. Karena tak ingin bertindak gegabah, Yinsu dan pendekar Zheng akan melihat ambisi serta bagaimana Yan-Er dalam bertindak ke depan. Dan benar saja, esok harinya terlihat Yinsu dan pendekar Zheng tiba di Gunung Jue untuk menunggu kelahiran Yan-Er. Di waktu bersamaan terlihat para tetua sekte besar juga tiba di sana. Tentu kedatangan mereka tak lain untuk menghakimi Muking atas kejahatan 18 tahun silam, serta di mana dirinya menyembunyikan energi spiritual.
Di sini siasat Yin Su tentu berhasil menyembunyikan kelahiran Yan Er dengan mengatasnamakan Mu King. Siasat tersebut Yin Su lakukan agar Yan Er merasakan bagaimana menjadi Mu King yang sebenarnya. Tentu, keinginan tersebut dapat Yan Er capai dan rasakan. Alih-alih bahagia, belum sampai sehari hidup, dirinya sudah dimusik oleh para pendekar sekte besar demi mengetahui keberadaan energi spiritual di segel. Di sini, Yan Er sadar bahwa menjadi Mu King amatlah berat. Untuk lebih membuat yakin para pendekar, Zheng Yi juga berhasil mengelabui dengan menunjukkan aura energi pil emas serta 5 akar energi spiritual di hadapan mereka. Sesuai dengan siasat, di sana Yin Su juga meminta Mu King untuk dapat melepaskan kutukan yang sudah ia derita selama 18 tahun. Melihat tindakan tersebut, membuat para tetua sekte besar dapat memaafkan kesalahan yang diperbuat Mu King di masa lalu. Untuk mendidik agar Mu King tak berada di jalan yang sesat, sesepuh perguruan Jihua menyuruh Mu King memilih salah satu perguruan untuk menjadi guru spiritualnya. Awalnya, Mu King memilih perguruan Gunung Barat. Namun Yin Su menolak hal tersebut. Nah, di saat Yin Su hendak pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan Wei Jiu yang tetap berambisi besar mendapatkan kekuatan spiritual Mu King. Karena aksinya tak ingin gagal, Wei Jiu seketika mengeluarkan formasi segel darah Mu King. Yang hal itu membuat semua kekuatan spiritual pendekar terserap keluar. Yang bahkan Yin Su sendiri tak mampu menahan, apalagi menjebol formasi tersebut. Satu-satunya cara untuk melenyapkannya yaitu dengan darah Mu King. Tentu, Yan Er bingung dengan kondisi tersebut sebab ia bukanlah reinkarnasi jiwa kakaknya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nonaran dan para murid lainnya tak sengaja menyaksikan keributan di Gunung Jue lewat cermin ajaib yang berada di perguruan. Karena tak ingin gurunya celaka, Nonaran berniat menyalurkan energi spiritual, namun mereka malah terserap masuk di sana. Yin Su yang mengetahui hal tersebut dengan kesempatan yang singkat, akhirnya ia bisa memusnahkan formasi segel dengan tetesan darah Nonaran. Melihat hal itu tentu Yan Er bangga sebab ia mampu menghancurkan formasi segel yang padahal bukanlah spiritual miliknya. Wei Jiu yang tak ingin misinya gagal, tentu ia tetap kekeh menyuruh bawahannya untuk segera menghabisi 4 ketua sekte besar yang sudah terluka parah. Tak mau hal itu terjadi, Yin Su kembali menjadi tameng pelindung serta membujuk Wei Jiu dengan menampakkan kunci menuju alam iblis. Karena benda tersebut lebih berharga, Wei Jiu bersedia melepaskan para pendekar 4 perguruan serta Yin Su meminta pada Wei Jiu untuk tak mengusik Mu King kembali. Singkat cerita, terlihat Wei Jiu mulai membuka gerbang alam iblis dengan mengombinasikan kekuatan pusaka pedang api. Namun di sana Wei Jiu tak merasakan dan menemukan energi sumber spiritual. Tentu, Wei Jiu kesal dengan tindakan Yin Su sebab ia telah dilabui dan dibodohinya. Tak selang lama malam harinya, terlihat Wei Jiu dan pasukan berencana datang ke perguruan Gunung Barat untuk memberi pelajaran pada Yin Su. Belum sampai di perguruan, Yin Su yang memiliki siasat lebih matang, akhirnya ia berhasil menjebak Wei Jiu serta berhasil menyerap separuh energi spiritual yang dimiliki Wei Jiu. Mengetahui aksi tersebut, Wei Jiu semakin menaruh dendam pada Yin Su sambil berkata keparat di hadapannya.
头，你的青玉就全毁了。 Tak berselang lama, esok harinya, Nonaran mulai bertanya terkait hubungannya dengan pohon reinkarnasi. Sebab ranting pohon yang ia miliki tak ada bedanya dengan pohon reinkarnasi di Gunung Jue. Yinsu yang tak ingin Nonaran terlibat dalam urusan dunia persilatan lagi. Di sana Yinsu berkata bohong dan tetap menyembunyikan jati diri Nonaran. Sedangkan di dalam perguruan sekte Ji, sesepuh Yuan mengancam Yan untuk dapat memberikan pil emas padanya. Hal tersebut ia lakukan untuk melihat apakah Mu Qing benar-benar taubat ataupun tidak. Alih-alih memberikan pil emas, ternyata Yan menjebak sesepuh Yuan dengan menyerap ilmu spiritual guna meningkatkan kultivasi kesaktiannya. Di waktu yang hampir bersamaan terlihat para murid sekte Ji datang. Tentu mereka marah melihat gurunya dalam kondisi terluka parah. Di saat hendak menyerang, aksi tindakan mereka terhenti. Di saat Pangeran Suyu tiba di sana, tentu Pangeran Suyu senang bisa kembali melihat Mu Qing meski berparas Yan. Setibanya di sana, Yan mulai memasang trik rayuan agar Pangeran Suyu tergoda padanya. Tentu saja, Pangeran Suyu tak bisa berbohong dengan perasaan. Nah, di momen itulah Pangeran Suyu melamar Yan yang dikira Mu Qing dengan memberikan perhiasan paling mewah di istana. Melihat kenyataan tersebut, Yan tiba-tiba ingat masa kecilnya dulu. Awal mula ia bertemu dengan Pangeran Suyu di desa Jiangnan, yang saat itu desanya sedang dilanda krisis. Kala itu Pangeran Suyu membujuk Mu Qing untuk ikut ke istana. Namun Mu Qing menolak, sebab ia ingin hidup dengan bebas yang tak terikat dengan siapapun. Atas kelembutan hati serta memiliki sifat yang tak bergantung dengan siapapun, akhirnya mereka diajak dan dirawat oleh master ahli spiritual hingga tumbuh dewasa. Mu Qing yang memiliki bakat, tentu kemampuan level spiritualnya jauh di atas Yan adiknya. Di hari berikutnya, dengan tak sengaja, mereka kembali bertemu dengan Pangeran Suyu. Merasa tertolong, Pangeran Suyu dengan murah hati mengundang mereka untuk ikut ke istana kembali. Tentu Yan tak bisa menolak tawaran tersebut. Berbeda dengan Mu Qing, ia tak bisa ikut sebab ada agenda ngopi bareng di kedai Mbok Darmi. Nah, di sana Yan mulai jatuh hati pada Pangeran Suyu, namun tidak dengan Suyu. Dalam hatinya, ia cinta dengan Mu Qing saja. Di saat itulah Yan sangat membenci kakaknya sebab ia terus-terusan kalah dalam setiap hal, entah level budidaya maupun cinta. Singkat cerita, Weiju berhasil memulihkan budidaya kekuatan spiritualnya tanpa batas waktu. Weiju kembali turun gunung untuk mencari titik keberadaan energi spiritual. Bahkan di Gunung Barat, terlihat pendekar Zeng membawa Nonaran di lembah hutan terlarang, bertujuan untuk melatih meningkatkan kultivasi selama 6 bulan ke depan. Di waktu yang hampir bersamaan, Gunung Barat kedatangan salah satu pendekar murid Mu Qing yang sudah lama mengabdi di istana negara. Di sana Qinji memberitahu Yinsu bahwa pasukan yang ia pimpin banyak hilang dan tewas secara misterius. Yang bahkan Qinji menunjukkan kompas pendeteksi pemberian Mu Qing juga tiba-tiba hancur. Setelah diperiksa, mereka menemukan aura iblis yang sangat kuat. Untuk memastikan kebenaran tersebut, Yinsu mengajak pendekar Zeng dan Qinji menuju camp keberadaan prajurit yang hilang. Nonaran yang sudah selesai bermeditasi, mereka kemudian diperintah turun gunung untuk berlatih langsung dengan segala hal yang berkaitan dengan urusan manusiawi. Di saat berjalan tanpa arah, tiba-tiba mereka dihampiri salah satu warga desa. Laporan tersebut, Nonaran dan ketiga murid Gunung Barat bergegas pergi untuk melihat kebenarannya. Dan benar saja, setibanya di kamar mayat, Nonaran berhasil menemukan titik terang jika kematian tersebut ulah siluman ganas yang diduga muncul dari dalam danau.
了，